semuanya kembali memang darah pendiri NU. Mudah-mudahan beliau-beliau berdua dan sejumlah pengurus yang lainnya senantiasa mendapat perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kita selaku akar rumput pendukung atau warga NU akan mengikuti apa yang beliau arahkan, cita-cita atau visi misi dari beliau, kita siap untuk melaksanakannya. Melihat dari seragam jenengan ini mengesankan seorang yang pemberani, tidak takut apapun, keras, tegas. Tapi hal itu jangan sampai pesan kami ini terbawa dalam segala situasi. Ada saatnya kita tegas, kita bertempur, istilah militernya. Tapi ada saatnya kita itu mengalah. Poin ini yang akan saya sampaikan. Kalau poin masalah semangat ketegasan itu bukan domain saya. Saya tidak pernah mengikuti itu. Cuma saya mengingatkan karena mungkin di sini hampir mungkin yang sudah menikah ya. Ada yang belum? Banyak yang belum. Bujang-bujang. Banyak yang belum. Ya tak kasih saya. Orang yang gagah perkasa itu, yang kita tahu ya sudah maklum, itu bukan orang yang pandai berkelahi, menang enggak, tapi adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dan nanti kita akan hidup dengan orang yang secara fisik lemah, tapi secara akal dia kurang akal. Yang apabila kita tegas, kita salah, tapi kita biarkan, kita juga salah, yaitu pasangan hidup kita, wanita. Atau mungkin juga itu nanti berada pada anak putri kita atau saudara putri kita. Nah, itu tipikal sifat alamiah wanita itu seperti itu. Biar Rasulullah wanti-wanti temenan masalah membantu dia sampai diistilahkan dengan hadis ini, diciptakan dari tulang rusuk, yang mana tulang rusuk itu bentuknya bengkok. Apabila kita paksa lurus akan patah. Apabila kita biarkan ya bengkok terus. Lalu terus pripun ya tilus terus. Tilung. Ya dilatih dengan cara yang pelan. Dan itu bisa melayang. Tapi dengan cara yang pelan, tidak boleh dengan seketika itu. Dan masalah itu sudah dicontohkan oleh Rasul. Kita akan bicara ke situ karena yang saya khawatirkan ketegasan kita karena kita sering ditokrin tegas itu terbawa dalam kehidupan rumah tangga. Jadi tidak bisa menempatkan kapan kita tegas dan kapan kita lemes. Maka silahkan jenengan ketika keluar menjadi orang yang paling keras, paling tegas, tapi ketika di dalam rumah jenengan jadi orang paling lembut. Dan itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat pilihan. Aku ngomong kayak gini karena saya menyaksikan. Dan itu menjadi poin saya artinya PR, karena itu faktanya ada. PR besar buat kami. Kami mengingatkan ya kaum wanitanya diingatkan. Karena bagaimanapun kita pun mengakui fungsi dari wanita ini bisa ngakasna, bisa ngelemesna, ya wong wadon. Bisa ngakasna wong lanang, bisa ngelemesna. Sak-akas-akase wong lanang bisa dilemesna dari wong wadon. Wong lanang lemes bisa akas dari wong wadon. Jadi tapi anggere orang ini tidak ngaji, sing wadone ya orang ngerti hukum, tidak mau belajar, nanti akan membuat laki-laki itu ganas terus, artinya
Wus ning omah bae main berat. Karena istrinya itu yang kadang memancing kita emosi. Maka wong lanang yang dibeli kelebihan oleh Allah. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisaa. Ayat andilan wong lanang. Oke. Dalam menghadapi wanita itu ada ilmu dan kita tidak boleh menggunakan cara bahasa. Tidak boleh. Harus dengan cara yang lemah. Dan itu dipesankan Rasulullah, masalah wanita sangat-sangat prioritaskan. Sampai di antara pesan beliau di penghujung hayat beliau itu adalah tentang wanita. Titip umat, titip umat. Kasus yang saya lihat barusan mungkin 2 hari yang lalu, saya melihat menyaksikan. Itu bukan saya cerita, bukan cerita bos-bosnya, fakta. Anak wong wadon merutuk karo sing lanang, nyesel aku bojo karo sing lanang, nyesel gantinya digaya. Wong wadon sampai mengatakan menyesal punya suami on Galdina digaya. Digaya mina yang orang dikantor. 2 anak telu. Sing lanange ora kita. Aku ora demen. Tapi aku heran. Nyesel sing siji ora demen anake telu. Ini gebuyer. Pertama aku lihat ketika anak wong keluarga lanang wadon tukaran, yang pertama saya ingat itu anak. Karena korban pertama dari ketidakharmonisan suami istri itu anak. Korban pertama. Ketika seorang wanita menghadapi suaminya tidak berani, maka pelampiasannya pada anak. Dan itu banyak kasus. Ibu kejam sampai membunuh anak karena ketidakbaikan suaminya. Kalau selanang rawani atau kalau selanang ini enggak dilala, anaknya wajah ini sing lanang. Setiap perlu anaknya kelingan sing lanang, akhirnya disiksa tentang itu. Maka korban pertama ketidakharmonisan keluarga itu anak. Begitu juga suami. Belum lama ada orang suaminya, istrinya sudah pergi, anaknya 2 dibunuh oleh bapak. Ya kemungkinan mungkin ngilang anaknya, raine kayak mana? Sing dhewe pelampiasan. Dan itu jangan sampai kita seperti itu. Artinya aku yang khawatirkan dengan biasa dididik dengan keras itu sampai terbawa tidak pada tempatnya. Dan supaya tidak terjadi seperti itu, bersuri tauladan pada Rasulullah dan para sahabat. Sehingga maaf, jangan terbawa dengan budaya, karena tidak semua budaya itu sesuai dengan syariat. Tapi harus kita kedepankan ilmu, artinya syariat. Syariat itu pasti benar, walaupun bertentangan dengan budaya. Contoh, budaya kita di Jawa itu memposisikan wanita itu, kalau bahasanya Zainuddin MZY, kasur, dapur, sumur, diperbudak, dijadikan pembantu oleh suaminya sendiri. Padahal kalau bicara syariat, semua yang dikerjakan oleh istri-istri kita yang sudah beristri, itu semuanya adalah kewajiban suami. Makanya kita sebagai suami harus hormat, menyayangi, melindungi istri, karena faktanya banyak kewajiban, tugas yang harusnya dikerjakan oleh suami, faktanya yang mengerjakan istri. Contoh, masak, ngumbahi, ngurus bocah, tugas apa? Kalau budaya tugas istri. Syariat itu tugas suami. Tugas wong wadon dalam syariat Islam itu tugasnya mau ngata-ngata. Hanya meladeni suami kapan dia mau.
yang lainnya termasuk sampai menyusui. Makanya ada sesuatu yang kewajibannya suami, tapi dia sendiri didesain tidak bisa mengerjakan. Tapi yang mengerjakan istri itu sebenarnya untuk mengerem jangan sampai suami itu menghina atau merendahkan istri. Hamil. Gara-gara siapa hamil? Suami. Perbuatan suami yang menanggung. Ya kan meteng anaknya siapa? Anaknya. Sing lanang. Sing nanggung yang susah payah. Wahna ala wahni istrinya. Kita sudah hutang dari situ berhutang. Melahirkan. Lain anaknya siapa? Wong sampean sing anjing. Sampai akhirnya gede. Ya. Aduh mancing cilik barang itu segede-gede. Makanya tangannya. Jenengan nanti tolong banser anggap bisa dia bojo-bojo lahiran tumbuh kanca. Perhatikan, dengan ada harus pengalaman di bidang wong tan pisah nyawa, tan mati. Kalau orang lahiran aku pengalaman itu sendiri. Jika kali melahirkan saya menyaksikan dari awal sampai selesai itu saya nunggu. Hampir ada kemiripan antara orang sedang sekaratul maut dengan orang menahan sakitnya melahirkan, hampir sama. Berapa tetek hampir sama. Makanya memang taruhannya dan itu adalah korban dari para suami yang menanggung taruhan nyawa istri kita. Sampai nanti menyusui, andaikan istri itu menuntut upah nyusui, wajib suami membayar. Menyusui anak itu kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Termasuk makan itu dalam syariat itu istri itu tinggal plok, tinggal makan apa yang dimakan dari makan ini Quran apa yang kamu makan istrimu pun harus diberi. Artinya berarti tinggal plok. Prakteknya kan tidak. Dia yang susah payah, yang memasak dan sebagainya, sampai isi utang warung, bela nih. Sebenarnya itu tugas kita. Dari poin ini, zalim sekali apabila kita sebagai suami menyakiti istri. Karena nyatanya kita hutang banyak kewajiban kita yang mengcancel melaksanakan istri. Nah terus kalau seperti itu, apa maksudnya kalau istri kita melakukan itu semua? Memang kebanyakan ilmu. Asal di ilmu ini ngaji, maka semuanya akan benar dan akan bahagia. Syaratnya ngaji ngerti ilmunya. Contohnya kayak gambaran konflik kewajiban kamu itu besar luar biasa pada keluarga istri itu. Kasus yang saya lihat, anak wong wadon mau nyesel deh, silang itu kesalahan besar. Ketika ada istri nyesel bersuamikan si A, itu istri melakukan dosa besar. Dosa besarnya apa? Hal itu sudah terjadi. Dan yang namanya jodoh itu adalah berdasarkan kode dan kodenya Allah. Aku berjodoh dengan si A itu Allah yang mentakdirkan. Apalagi mungkin sampai 2 anak tentu. Kok sampai nyesel aku dari bojone Allah. Maka kesalahan besar dia itu bukan masalah ngomong sama suaminya, tapi tidak ridhonya, protesnya dia dengan apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Maka orang wadon kayak gue, 40 tahun ibadahnya itu hancur, terhapus semua. 40 tahun ibadahnya ditolak oleh Allah. Ya orang wadon sampai selunjuk sinar. Makanya ketika Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi ketika rusul ke neraka,
dilihatkan neraka wa aktsaru ahliha anisa, akeh-akeh penghuni iki wong wadon. Sahabat wadon pada itu kan kabar yang sangat menakutkan bagi kaum wanita. Itu mestinya kabar yang sangat menakutkan, selampu merah. Akhirnya tak yakfurna bil, apa wong wadon pada kufur maring Gusti Allah. Dari orang bukan kufur dengan Allah, bukan. Wong faktanya itu seperti itu. Faktanya ada keterangan ibadah. Wong lanang kalah haram, jamiahan nang karang singgung. Oke, wadon kabeh. Sampai tiap lingkungan ada. Tapi wong lanang, kena jamnya lanang. Kalaupun ada, contohnya kalau aku ada jamnya lanang. Oke, tiap kapan sasur bisa. Tidak tiap minggu, obat itu enggak tiap Jumat kita pendak Jumat manis. Jadi kanda-kanda dalam ibadah justru faktanya wong lanang. Sing tentang sembahyang obat. Jamaah kali itu nyake obat. Sing ahli tadarus macam pun akeh obat. Sholawatan obat. Dan memang bukan masalah kufur dengan Allah, tapi adalah masalahnya yakfurna bil asyir. Mereka itu mengingkari kebaikan suami, mengingkari jasa-jasanya suami. Kufur yang ngawur mengingkari. Nah, hal itulah yang menyebabkan kebanyakan wanita masuk neraka. Maka perkataan tadi kesalahan besarnya adalah dia kufur dengan suaminya juga, nyesen nyatane dua anak tadi. Berarti kan itu tidak sesuai dengan fakta. Terus yang bahaya terbesar adalah tidak menerima adanya ketentuan dari Allah. Itu kesalahan besar. Nah, bilangnya sing lanang jauh lagi. Dan sing paling aneh, sing bagi saya itu sangat-sangat tidak bisa kita contoh. Sing lanang alasan dia itu memarahi istri, alasannya itu panginung lakabani. Coba. Gara-gara dheweke pulang ke rumah panginung lakab, itu pun alasannya yang tidak bisa dicontoh. Alasannya yang sangat sepele. Lakab berubah. Coba. Nah, ini dicontohkan Rasulullah yang ngajar. Mungkin jenengan selama ini mungkin belum sadar ke situ. Saya sudah. Rasulullah itu tidak pernah komplain dengan istri-istri beliau. Sama sekali. Tidak pernah komplain. Sampai ini cerita Arabung ya, maaf juga ya. Komplain paling mula baru dari tukaran. Jadi dia itu zalim dengan istri. Kanjeng Nabi tahu ketika suatu hari tekan ke rumah, tanya sama Aisyah, anak panganan, jaluk makan. Kanjeng Nabi ngeli lapar, pengen makan. Pulang ke rumah ada makanan. Jawab Siti Aisyah, tidak ada apapun. Tidak ada makanan yang dimakan, minuman pun tidak ada sesuatu yang baik untuk dimakan atau diminum. Coba Kanjeng Nabi tekan rumah, laka panganan, laka minuman. Apa jawab Kanjeng Nabi? Coba bagi kita. Idan asum. Ya kayak 18. Enggak marah-marah kayak tadi. Akhirnya ngomong sekarang di apa istri itu diarani pirang-pirang. Hanya karena paninu. Padahal laka banyu itu bukan banyune laka, Kanjeng Nabi memang laka. Zaman saya masa wong nang merah banyu, mustahil lah. Artinya apa? Dia itu tidak mau apa sih? Gawe dhek pengen wedang godhog dhewek apa salah? Ya kan? Gayanya sudah kayak raja. Gayanya sudah kayak raja, memperlakukan istrinya seperti pembantu. Wajar bagi saya ketika ada dua anak perlu, dan saya lihat memang wanitanya masih muda, mesti anak kecil-kecil. Itu mesti dia itu hari itu pasti ada kerepotannya sampai tidak sempat membuatkan mengurusi bocah telur lagi repot-repot ya. Buat dulu ngurus anak telur cilik-cilik lagi repot-repot. Dan itu luar biasa. Nah, sing wadone orang ngaji.
ingat saya kedua setelah ingat anak ketika itu, ingat saya adalah kayak uang kedua-duanya melakukan kesalahan besar dan sumber kesalahannya adalah saya yakin kayak loro-loro orang ngaji tidak mempelajari syariat. Wong lanang ngerti ini, aku wong lanang kudu diladeni. Sehingga wadon orang ngerti kewajiban dia harus menghormati, berterima kasih pada suami. Satu contoh yang dicontohkan Rasulullah, pan balik laka wedang, pan balik laka panganan kanjeng Nabi, idan asum, ya, tidak marah, tidak pernah komplain dengan istrinya. Bahkan sampai anak istilahnya suatu hari beliau minum, cara cerita tapi orang-orang kita begitu ceritanya. Munine istri beliau pandelai bulan delaya uyah, kan beliau tetap minum dan tidak komplain, cuma malah memuji. Orang biasa nih kayak rasanya heran, istri heran, orang biasa itu pribadi, wah luar biasa, kayak anu ajib-ajib. Coba ya nyicipi, malah suruh nyicipi. Setelah nyicipi, oh baru sadar ya, kan keliru, gila-gila, delay. Oh iya. Seperti itu, tidak mamprang-mamprang seperti emosional ketika jenengan berhadapan dengan musuh, memperlakukan istri seperti musuh. Dan satu contoh lagi yang dicontohkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau posisi sebagai Amirul Mukminin. Jadi posisi beliau itu sudah Amirul Mukminin, pangkat tertinggi, presiden, kelas pemimpin. Suatu hari ada sahabat mau lapor wadul tentang kecerewetan istrinya. Jadi bojone ke galak, sering dikemprong, pan laporan. Ketika belum sampai masuk ke rumah beliau, baru masuk ke pelataran beliau, sudah beliau orang-orang yang mau tanya itu krungu Sayyidina Umar lagi dikemprong dari bojone. Bahkan bojone Umar orang ngemprong luar biasa, ngumpuli bojone dhewek. Akhirnya dia berpikir, aku pan wadul bojone rewel, jebule sing patah waduli luwih parah daripada aku. Tapi ketika itu saya di rumah terus ngerti orang pantat, barang mau pantat diundang. Barang bojone ngono. Wong ngomong aku pan wadul, bojone aku rewel. Jebule bojone jenenge luwih rewel daripada bojone aku. Nah, Sayyidina Umar itu apa? Ketika istrinya marah-marah, dia tidak sepatah kata pun menjawab. Dia ketika itu sudah mati. Terus memberi nasihat pada orang. Wajar. Kita suami itu wajar, bahkan berhak untuk dimarahi oleh istri-istri. Karena apa? Banyak kewajiban suami, tapi prakteknya yang melaksanakan istri. Sampai beliau mencontohkan, sudah kewajiban kita suami mengurus anak, tapi kadang kita malah tidak sempat mengurus urusan dia, kayak kita bacakan sampai orang beruk bocah melek, istilahnya mangkat bocah isi durung tangi, barang balik bocah wis buru-buru wis ketinjau sunah. Padahal ngurusi bocah kayak kewajiban. Ayo, kewajiban siapa ngurusi bocah? Kewajiban suami. Praktek sing ngurusi bojo. Misalnya bojo dicengkel, wajar dong sampean kewajiban ora dilakoni. Andaikan setiap hari istri kita memarahi kita harus memang kita berhak. Makanya pomarong jangan banser galak digawe maksudnya sampean di luar negara. Oh itu sering diucapkan oleh Pak Ketua PBNU dulu. Ya saya lagi Sirot itu kan sering seperti itu. Harus ngurut di karo bojo. Dan itu oleh guru-guru kami seperti memuliakan sekali dengan orang wanita. Jadi itulah hal-hal yang harus Anda ingat, karena maaf, jangan sampai kita itu gagal
mengurusi yang sifatnya fardu ain, mengurusi keluarga, lalu dengan tugas-tugas, dengan aktivitas kita lalai dengan hal yang harusnya kita utamakan. Silahkan sampean berorganisasi, tapi ada tugas yang orang lain tidak bisa bantu, mengurusi rumah tangga. Maka jenengan, maksud saya ini seperti ini, maksud saya juga. Setelah tadi sifat kita harus jangan terbawa dengan ketegasan kita, jangan dibawa di rumah. Kegarangan bentak-bentak kita jangan sampai dibawa di rumah. Dan juga ingat tugas utama kita adalah jangan sampai ciri kelebihan. Kenapa disebutkan di ayat bahwa laki-laki itu di atas wanita? Itu karena masalah nafkah. Karena kitalah yang memberi nafkah pada istri. Maka sifat ini akan hilang ketika seorang suami tapi dia tidak bisa memberi nafkah. Maka itu sudah boleh cara dalam fikih nikah istrinya nuntut cerai itu boleh. Karena sang suami pengangguran, tidak memberi uang belanja, tuntut cerai boleh. Karena sudah sifat sebagai pemimpin sudah tidak ada. Nah itu maksudnya jenengan juga harus giat bekerja. Giat bekerja. Makanya kata sekolah itu bagi saya pekerjaan harus, orang laki-laki harus bekerja. Untuk apa ya? Sebagai wujud dari kita adalah qawamun 'ala sifat itu. Nah, syukur-syukur jenengan duwe bojo, bojone nrimanan sabar ya. Amin. Artinya nerima ora tinggi sadina rong dina karena seret ora komplain. Karena harus komplainnya gawat diterima dalam fikih itu diterima. 3 hari enggak ngasih apa man kok sampai bulan-bulan, kan 3 hari dia tidak memberi apa-apa. Boleh. Boleh untuk dituntut ya. Itu seperti mas saya, mari kita banser itu berarti kita punya tugas yang berat. Di samping tugas organisasi, tapi jangan sampai lupa kita punya tugas yang lebih berat. Yang malah ini harus diprioritaskan lagi dalam mengurus rumah kita masing-masing. Itu aja mungkin poin yang dapat kami sampaikan. Kalau bicara masalah ketegasan kepemimpinan itu saya kurang menguasai. Saya hanya mengingatkannya, termasuk pada pribadi kami, sehingga yang saya praktekkan ya, waktu dari niatan mau nikah sendiri itu saya itu tidak pengen menyuruh istri untuk mengerjakan sesuatu. Kalau nggak pernah bisa tanya, saya itu tidak pernah merintah istri saya. Dan saya pun akan senang ketika melakukan pekerjaan. Dan itu sebenarnya itu suri teladan dari Rasulullah. Rasulullah itu kamis, menyapu, mengerjakan pekerjaan rumah. Sehingga ketika ada sahabat yang bertanya pada Ummul Mukminin Siti Aisyah, "Ma yasna'u sallallahu alaihi wasallam fi baitihi?" Apa yang Rasulullah kerjakan ketika di dalam rumah? Karena ketika di luar rumah semua sahabat tahu bagaimana hebat heroiknya Kanjeng Nabi, berjuang banyak sekali peperangan yang dilakukan Rasulullah dalam menegakkan Islam. Bagaimana sibuknya beliau mengajar. Semua sahabat melihat, tapi ketika beliau masuk dalam rumah agak terbatas. Sahabat tidak bisa tahu Kanjeng Nabi bagaimana di rumah. Maka untuk orang yang paling tahu perilaku beliau dalam rumah adalah istri beliau. Maka ditanyakan pada istri beliau, apa yang Rasulullah kerjakan ketika berada di rumah? Maka jawaban yang sangat poin yang sangat harus kita pelajari. Ternyata Rasulullah ketika ada di dalam rumah, fi mihnati ahli, dalam konteksnya hadisnya fi mihnati ahli, beliau ketika dalam rumah adalah melayani keluarga, bukan dilayani. Beliau di rumah melayani keluarga, bukan dilayani. Dan itu konsep dari yang namanya pemimpin itu seperti itu. Ya kita sering lupa. Kan kita yang berumah tangga, kan siapa pemimpin keluarga?
Kan mesti sing ngaco bapak. Ya kan? Dalam kata pemimpin keluarga kan bapak sing ngaco. Padahal kok idahnya yang namanya sayyidul qaum khodimuhum. Pemimpin suatu kaum adalah pelayan. Maka dalam rumah tangga sebenarnya siapa pelayannya? Pertanyaannya. Ketika ada siapa pemimpinnya, berarti itu menanyakan siapa pelayannya. Maka pelayannya adalah yang mengaku jadi. Kalau mengaku jadi pemimpin berarti siap melayan. Nah, banyak orang laki-laki tersebut. Menurut saya apa? Karena bodoh. Dia tidak mengetahui apa yang diajarkan Rasul. Kalau tahu di rumah, bagi saya itu biasa mencuci piring. Biasa pagi-pagi saya guru tetap cuci kita. Kalau ada waktu baju. Kalau anak-anak biasa ngadusinya oke. Kalau memandang saya mau itu kewajiban saya. Kalau istri mau membantu alhamdulillah. Kalau tidak itu kewajiban saya. Dan insya Allah orang kalau seperti ini, inilah orang yang nanti akan menjadi ya singarannya tawadu. Bentuk tawadu itu di antara tawadunya Rasul sekali. Bukan dia jatuh, dia akan diangkat derajatnya Allah. Dan istri pun akan lebih mencinta. Dengan diperlakukan seperti itu, istri akan lebih mencinta. Sehingga tidak terjadi apa yang kami lihat di fakta masyarakat. Itu harapan saya kita Banser dalam poin ini itu yang akan sama-sama. Mudah-mudahan yang sudah menjalani keluarga ini ya memperbaiki. Saya juga belajar memperbaiki diri berlaku sebagai pemimpin yang ngacung dari pemimpin itu adalah hakikatnya kita berarti melayani. Dan jenengan yang calon-calon, makanya harapannya mudah-mudahan ketemu jodoh yang sabar. Amin. Amin. Jadi kunci surga ini syukur. Amin. Bahwa masalah ini sebenarnya tidak akan pernah habis untuk dikupas. Masalah ini tidak akan pernah habis untuk dikupas karena ini ilmu dari Allah, dari Rasulullah itu tidak akan habis. Tapi waktu yang membatasi kita. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan manfaat untuk pribadi kami dan mudah-mudahan kita bisa berbuat yang lain. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa.